didukung oleh Kembali lagi di 8-11 Show pemirsa, perubahan iklim merupakan isu lingkungan terbesar saat ini. Meningkatnya suhu bumi akibat dari perubahan iklim menyebabkan kekeringan, badai, banjir, dan juga masalah kesehatan yang mengancam kehidupan manusia. Itu sebabnya pertemuan antar negara pun kerap dilakukan untuk membahas dampak dari perubahan iklim ini. Dan dalam waktu dekat akan berlangsung Conference of Parties yang ke-20 pada 1 hingga 12 Desember 2014 di Lima, Peru. Apa saja akan dibahas dalam COP ke-20 ini dan bagaimana caranya untuk membatasi dampak perubahan iklim yang akan ditimbulkan lebih jauh lagi pada kehidupan manusia. Bersama saya Lucia Sarwi, saat ini di studio sudah hadir Dr. Amanda Katiliniode, Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim atau DNPI. Selamat pagi Bu Amanda. Pagi. Ya, dan juga ada Insinyur Yeti Rusli MSc, staf ahli bidang lingkungan dan perubahan iklim kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat pagi Bu Yeti. Selamat pagi Mbak Lucia. Pagi ini kita bicara soal perubahan iklim ya. Ini juga sudah menjadi concern dari semua masyarakat di dunia ya Bu Amanda ya. Nah, mungkin Bu Amanda bisa ceritakan dulu, banyak yang mengatakan bahwa perubahan iklim ini para ahli mengatakan bahwa disebabkan sebagian besar oleh perilaku manusia sendiri. Bisa dijelaskan seperti apa Bu? Memang yang patut dicermati itu adalah perubahan iklim ini merupakan permasalahan lingkungan global. Jadi apa yang dilakukan di satu bagian atau di satu belahan bumi ini akan berpengaruh juga ke belahan bumi yang lain. Karena itulah berlomba-lomba seluruh dunia berusaha menyikapi masalah perubahan iklim ini. Dan karena ini adalah permasalahan global, maka menyikapinya juga harus secara global. Maka sering diadakan atau secara tahunan diadakan yang disebut dengan konferensi perubahan iklim. Ya, tapi dari perilaku manusia seperti apa Bu yang menyebabkan perubahan iklim ini? Jadi memang perilaku manusia yang terutama menyebabkan perubahan iklim adalah penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan dan juga perubahan tata guna lahan. Seperti misalnya alih fungsi lahan yang tadinya mungkin hutan, Dr. Yeti Rusli bisa lebih memberi informasi mengenai ini, yang tadinya misalnya hutan kemudian dirubah menjadi perkebunan atau perumahan tanpa memperhatikan aspek-aspek yang membahayakan lingkungannya. Oke, mungkin Ibu Yeti bisa menjelaskan perubahan iklim ini dampaknya apa sih Bu? Seperti tadi Mbak Lucia sampaikan ya, itu adalah tanda-tanda atau gejolak ya, gejolak cuaca dan antara lain. Jadi ini ke depan itu akan mengancam kehidupan bumi. Buminya itu tidak hanya lokal di kita saja ya, global, sifatnya global, sehingga aktivitas masing-masing penduduk bumi ini menjadi sangat penting untuk jangan sampai suhu kita meningkat lebih dari 2 derajat Celcius pada 2030. Untuk kita di negara tropis, kaitannya dengan hutan tadi, mungkin ini juga sangat perlu diperhatikan oleh kita, terutama penduduk Indonesia yang bagian dari negara tropis. Kita tidak hanya menekan laju emisi dari tadi perubahan lahan atau kebakaran hutan, tapi ada fungsi lain yang jarang terungkap, bahwa hutan atau pohon itu menyerap gas rumah kaca yang menyebabkan gejolak cuaca tadi. Jadi kita misalnya contoh di bawah pohon terasa sejuk, ya, itu karena pohon itu menyerap CO2 dan mengeluarkan O2. Nah ini sangat sederhana sekali. Jadi mari kita tanam pohon sebanyak-banyaknya di mana saja, ibu-ibu, anak sekolah, siapa saja gitu, tanam pohon lebih banyak, itu akan menyerap CO2 lebih banyak, menghasilkan O2 lebih banyak untuk kehidupan ini. Oke, jadi simpel saja sebenarnya ya, kita tidak perlu jauh-jauh berpikir terlalu rumit, cukup tanam pohon saja itu sudah membantu kita, membantu lingkungan kita ya. Iya, karena kenapa? Kita di Indonesia, negara tropis lainnya, itu matahari ada 11 jam sehari, sepanjang tahun, sepanjang hari. Jadi kita bisa melakukan fotosintesa sebanyak-banyaknya. Dan nanam pohon ini kan, maaf, orang yang tidak bisa melihat saja bisa melakukan gitu. Kenapa kita yang mampu segala-galanya kok kayaknya cuma bicara gitu. Jadi kita harus action. Nah Bu Amanda, bagaimana atau dampak
terbesar apa yang dikhawatirkan dari pemanasan global ini? Jadi memang kalau kita lihat tadi kan ya, kegiatan manusia itu yang menyebabkan perubahan iklim itu adalah perubahan tata guna lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Jadi kalau boleh saya tambahkan yang sudah disampaikan oleh Ibu Yeti tadi, kita juga perlu hemat energi untuk mengurangi dampak yang terlalu besar. Jadi aktivitas manusia yang berlebihan ini menyebabkan bumi makin panas. Dengan makin panasnya bumi, maka iklim akan berubah. Ini kita berbicara jangka panjang, sehingga secara tidak langsung bencana-bencana yang ada, hidrometeorologi makin diperparah dengan adanya perubahan iklim ini. Dan sistem global yang sangat terpengaruh itu adalah, tadi sudah disebut ada pertanian, kemudian ada kesehatan, ada masalah air. Jadi kalau sistem ini terganggu, dia seperti bola salju yang menggelinding kemana-mana dampaknya, mempengaruhi juga pencaharian, mata pencaharian yang sangat terganggu, dan juga kesehatan. Oke, baik Bu Amanda, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana sikap negara-negara dalam menyikapi perubahan iklim ini. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali setelah pariwara. Didukung oleh saat nyeri sendi terjadi berulang-ulang di tempat yang sama, oleskan Joint Fit Roller Gel. Dengan glukosamin dan nanoteknologi menjadikan partikel lebih kecil. Joint Fit, jauhkan nyeri dari sendi. Didu, kamu mau apakan buku dan majalah itu? Didu mau buat taman bacaan, Bunda. Didu kenapa? Buku Didu hilang, Bunda. Ayah ya? Ayo, mulai harimu dengan membaca. Manfaatkan perpustakaan dan taman bacaan di lingkungan kita. Tubuh kita memerlukan asupan kalori untuk aktivitas selama 1 hari. Untuk berpikir, bekerja, menyapa kawan lama, bertemu keluarga, belajar bersama si kecil, belanja. Tapi tahukah Anda tak hanya butuh energi, tapi juga informasi. Untuk menemukan ide baru, untuk menciptakan inovasi, untuk menentukan keputusan. Media Indonesia. Setiap keluarga punya impian akan tempat hidup yang layak. Intiland, sebagai pengembang properti nasional, bergerak mewujudkan impian bagi mereka yang membutuhkan melalui program Intiland Teduh. Mari dukung program Intiland Teduh untuk mewujudkan cita-cita keluarga Indonesia. Apa kelebihan dari Alam Sutra? Membangun bukan hanya membangun secara fisik, tapi memikirkan bagaimana memberi kontribusi kepada kehidupan masyarakat sekitarnya. Kategori untuk pemenang ini berarti ada hal positif yang sudah didapatkan. Setiap pengembang mengembangkan satu kawasan, pengukuran tertentu itu diakui. Public Corner, pemenang kontraktor dan developer awards dalam White Shot, Selasa 18 November jam 2:30 sore, dipersembahkan oleh Habis dipukul pakai tangan, ditendang, tas jatuh di lantai juga masih diinjak. Istilahnya siripinang, uang siripinang. 1,5 juta. Untuk orang tua yang anaknya mau diajak pergi. Ya. Saya juga sempat mengatakan apa yang harus saya bawakan. Mereka bilang ya cuma KTP saja. Ketika kita melakukan penindakan itu pasti ada intervensi dari pihak luar. 5 orang 80 juta. 87 juta. Yang masuk ke kantong calo ini saja. Masuk ke kantong calo. Mata Najwa, Bisnis Manusia, Rabu 19 November jam 8 malam. Kupas ke-7, setiap Senin jam 8 malam. Didukung oleh Ya, masih di 8 Show pemirsa, dan kami masih berbicara tentang perubahan iklim. Kalau mengutip pernyataan dari Ketua IPCC saat konferensi di Yokohama, ya Bu Amanda mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di planet ini yang tidak akan terkena dampak perubahan iklim. Ini menunjukkan bahwa memang perubahan iklim ini sudah menjadi isu dunia dan harus menjadi penanggulangan dari semua negara-negara di dunia. Nah, bagaimana sikap negara-negara, Bu Amanda?
Tadi di awal disebutkan bahwa ada pertemuan tahunan konferensi PBB untuk perubahan iklim. Disitulah para negara-negara mencari jalan keluar apa yang akan mereka lakukan. Secara mendasar ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu mengurangi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia yang berlebihan, dan yang kedua kita berusaha menyesuaikan diri agar tidak terkena dampak terlalu parah. Ini semua didukung dengan teknologi, pendanaan, dan juga peningkatan kemampuan kita semua untuk menanggulangi ini semua. Jadi itu secara garis besarnya. Kemudian orang per orang, baik secara individu ataupun secara organisasi, juga bisa melakukan berbagai hal seperti tadi disebut Ibu Yeti, menanam pohon, dan juga memberikan pemahaman kepada generasi muda seperti yang dilakukan DNPI melalui Youth for Climate Camp agar mereka menjadi agent of change di kemudian hari. Oke, nah sejauh ini yang di COP ke-20 nanti ini akan dibahas apa, Bu, kira-kira? Jadi seperti tadi saya katakan ada beberapa hal yang dibahas, tetapi masing-masing itu ada item-itemnya atau dibahas secara lebih mendasar, seperti misalnya dari mitigasi apa yang akan dilakukan, jadi mengurangi dampak perubahan iklim ini. Negara maju mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, negara berkembang pun juga mempunyai tanggung jawab, tetapi disesuaikan dengan situasi negaranya dan kemampuannya masing-masing. Jadi semua bertanggung jawab, tetapi disesuaikan dengan keadaan negara masing-masing. Oke, Bu Yeti, Indonesia ini selalu menjadi sorotan karena salah satunya adalah kebakaran hutan ya. Nah, ini bagaimana, Bu? Ya, kebakaran hutan ini fenomena yang kita lihat tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh negara. Bahkan di negara maju pun juga kita ketika sudah terjadi kebakaran, ada kalanya sulit untuk dipadamkan. Jadi kehati-hatian itu menjadi sangat penting. Nah, untuk Indonesia karena sebagian lahan kita ada gambutnya, itu juga mudah terbakar, sehingga manajemen yang ada di lapangan itu perlu juga mendapat perhatian. Namun di balik itu tidak hanya kebakaran ya, bahwa hutan kita ini punya peran yang sangat besar untuk tadi menyerap CO2, sehingga kegiatan kita untuk bagaimana hutan itu lestari itu juga menjadi sangat penting. Jadi hampir semua kegiatan kehutanan, penanggulangan kebakaran, penanaman, dan sebagainya itu sejalan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oke, nah dengan kebakaran, adanya kebakaran hutan ini, ada upaya apa dari kita, Bu, untuk supaya menghindari hal itu? Ya, penyadaran capacity building tadi itu sangat penting, jadi menjaga jangan sampai terjadi kebakaran. Tapi jika kebakaran itu misalnya dipicu seperti oleh El Nino ya tahun 87, 93 ya, itu sama seperti bencana di negara-negara maju, Australia, Amerika juga ya. Sehingga kesadaran di lapangan itu juga menjadi sangat penting. Pembakaran lahan itu untuk pertanian dan sebagainya itu dihindari, sangat dihindari. Kalau hutan sebagai energi terbarukan itu bagaimana, Bu? Nah, ini satu hal yang juga saya pengen sekali ya untuk bisa diangkat kepada publik, bahwa kita dulu nenek moyang kita itu menggunakan kayu bakar. Jangan kita lihat kayu bakar itu sebagai halaman belakang. Kayu bakar ini kalau kita gerakkan lagi, ini bisa mengatasi persoalan subsidi energi, krisis energi sampai demikian. Dengan tadi teknologi Ibu Amanda sampaikan, kita tidak hanya kayu bakar. Kayu yang sama itu sekarang Korea menjadikan pellet, wood pellet. Dan itu sudah siap menerima gitu ya. Kemudian bahan baku yang sama ini bisa diolah menjadi metanol. Berikutnya juga bisa diolah menjadi hidrogen, biohidrogen. Kalau metanol itu oktannya lebih tinggi dari aftur, jadi bisa menggantikan aftur. Nah sekarang kalau itu kita tanam di lahan-lahan kosong kita, itu akan menjadikan sumber ekonomi bagi masyarakat, sumber solusi pemerintah untuk subsidi energi dan sebagainya. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan bekerja keras ke depan untuk mensosialisasikan dan mengupayakan ini. Oke, dan mungkin bisa jadi solusi pengganti bahan bakar batu bara ya, Bu ya. Dan memang yang penting sekarang dilihat perubahan iklim itu bukan hanya bencana, tetapi juga ada peluang-peluang transformasi ekonomi kita perlukan di sini. Jadi seperti misalnya pembangunannya itu sekarang harus mengarah ke rendah karbon. Jadi kita melihat krisis dan peluang dari dua sisi. Oke, baik. Terima kasih Bu Amanda dan juga Bu Yeti. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan yang terpenting adalah apa yang bisa kita lakukan sekarang ini, menanam pohon ya terlebih dahulu ya. Hemat energi. Hemat energi. Baik, terima kasih. Terima dan pemirsa, demikian perbincangan kami pagi ini di Air Eleven Show. Air Eleven Show masih akan berlanjut dengan perbincangan menarik lainnya sesaat lagi. Terima kasih, Bu.
Didukung oleh